Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Sentani. Apakah semua sudah siap untuk ibadah? Nah, sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, harus mandi. Kalau belum mandi, pergi mandi dulu. Jangan lupa gosok gigi pakai sabun yang bersih. Oke? Yang kedua, pakai pakaian yang rapi karena kita mau beribadah sama Tuhan. Yang ketiga, ikuti ibadah dengan baik. Duduk yang manis, jangan bermain-main, main HP atau main permainan yang lain. Jangan sambil makan atau minum, atau jangan tidur-tiduran, lari-lari saat ibadah sedang berlangsung. Yang keempat, siapkan Alkitab untuk baca firman Tuhan. Adik-adik yang belum tahu baca Alkitab, bisa dengar saja. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh, tidak tertawa-tertawa. Lanjut yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahan. Uang persembahan dapat dikumpulkan di amplop yang sudah disiapkan. Kemudian disimpan dulu. Nanti saat kita kembali ke sekolah minggu seperti biasa, baru uang persembahan tersebut dikasih ke kakak pengasuh. Nah, kalau semua sudah kita lakukan bersama, mari kita beribadah bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak ya. Amin. Adik-adik semuanya sudah siap memuji Tuhan? Siap, kita mau bernyanyi, kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengangkat satu pujian saat masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur kami. Terima kasih. Dan sebagai rasa ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu untuk sujud, memuji dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati ibadah kami, supaya ibadah kami ini dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan, kita mengangkat pujian, Akulah Jalan Kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saat ini kita akan terus memuji Tuhan, masih bersorak-sorak. Kita mengangkat satu pujian, di sini senang, di sana senang. Ya. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, mana-mana hatiku senang. Kaki senang-senang, tangan lemai-lemai, minggu digoyang-goyang, pada kaki senang-senang, tangan lemai-lemai, minggu digoyang-goyang, terbalik. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak-sorak bagi Tuhan, dan tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak harap semuanya diam, manis. Kita akan mengangkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa dengar-dengar dan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu, kami hanya bisa fokus kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya baik? Iya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan mengawalinya dengan doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kalau ada yang masih belum tutup mata, Mister belum akan mulai. Semuanya tutup mata dulu, tunduk kepala, siapkan hati kita karena kita akan berbicara kepada Tuhan. Iya. Semuanya tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau dapat memimpin kami, membimbing kami, agar apa yang kami dengar boleh menjadi terang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, tadi semuanya ada berdoa toh? Iya. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 13. Ayo semuanya buka Alkitabnya. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sudah dapat? Ya, Mister masih tunggu. Jika semuanya sudah dapat, Mister akan bacakan untuk kita semua ya. Keluaran pasal 13, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 22. Dengan judul perikop, Allah menuntun umatnya. Ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita. Ya. Jadi, dikatakan pada ayatnya yang ke-21 bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan selalu memberikan tiang awan dan tiang api. Jadi, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka itu harus melewati padang gurun yang jauh. Sedangkan di padang gurun tersebut, udara ketika siang hari itu melebihi 60 derajat Celcius, yang berarti lebih panas daripada di Papua atau di Sentani. Dan ketika pada malam hari, suhunya minus di bawah 0 derajat Celcius, yang berarti itu sangat dingin. Jadi ketika siang mereka kepanasan, ketika malam mereka kedinginan. Oleh karena itu, melalui penyertaan Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Tiang awan di depan mereka sehingga terik matahari tidak membakar mereka, sehingga mereka tidak kepanasan. Dan tiang api pada malam hari supaya mereka tidak kedinginan. Dan
Apa yo? Kalau api terang atau gelap? Iya, kalau ada api otomatis terang. Jadi ketika malam ada tiang api supaya mereka bisa melihat jalan dan tidak kedinginan. Sehingga penyertaan Tuhan selalu ada bagi bangsa Israel ketika mereka berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan selalu melindungi, membimbing, dan menjaga kita semua. Sehingga tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu disertai Tuhan, selalu dijaga Tuhan, adalah kita harus selalu apa? Apa yo? Sebelumnya di perenungan firman Tuhan yang Mister kasih, siapa yang ingat? Ayo, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus apa? Kita harus taat. Jadi agar Tuhan selalu menyertai kita, kita harus taat dan mendengarkan perintah Tuhan. Ya, demikian perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Tapi sebelum itu Mister mau kalian bertanya sama mama dengan papa kalian. Coba kalian tanyakan yang pertama. Dengar baik-baik ya pertanyaannya. Tanya sama mama dengan papa. Oke? Pertama, mengapa Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api kepada bangsa Israel? Ingat ya, pertanyaan yang pertama Mister mau kalian tanyakan kepada mama dan papa adalah mengapa Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api kepada bangsa Israel? Ingat. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah yang dapat kita gunakan sebagai tiang awan dan tiang api di dalam hidup kita? Sekali lagi pertanyaan yang kedua, apakah yang dapat kita gunakan sebagai tiang api dan tiang awan di dalam hidup kita? Jangan lupa ditanyakan sama mama dengan papa ya. Kalau lupa apa yang Mister bilang, bisa diputar kembali videonya. Oke? Supaya diingat. Tanya sama mama dengan papa. Oke? Untuk ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Oke, jadi ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Diingat ya. Terus jangan lupa pertanyaan yang Mister suruh kalian tanyakan kepada mama dan papa. Oke. Jadi sekarang kita akan menutup perenungan firman Tuhan kita. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kalau masih ada yang belum lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, Mister belum akan mulai lagi. Sudah siap berdoa semuanya? Iya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih karunia-Mu sehingga kami anak-anak-Mu boleh lagi mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami sudah dengar dan kami renungkan boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah anak-anak. Jangan lupa ya ayat hafalan dan pertanyaan untuk kedua orang tua. Oke? Nah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Nah, kita mengangkat satu pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dalamnya hatiku pun
kita sudah selesai, namun sebelumnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini kami bisa beribadat. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dengan baik. Berkati kami yang telah memberikan persembahan. Berkati papa mama kami dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa